kali ini di Jakarta katanya mendung ya, tapi belum hujan-hujan juga ya. Yang penting kalian selalu keluar pakai masker ya, lovebirdku sekalian. Karena aku dengar polusi semakin bertambah parah. Jaga kesehatanmu ya di sana. Apa kabar kalian semua, lovebirdku tersayang? Sehat kan? Aku hari ini lagi menikmati suasana di luar lagi. Lihat, ada danau cantik. Kali ini aku mau cerita tentang kisah romantis dari gadis Indonesia. Penasaran kan? Ayo sini aku ceritain. Kisah cinta ini berasal dari seorang gadis cantik Indonesia yang mengadu nasib di negara Hitler. Pasti tahu dong ya? Iya, apalagi kalau bukan Jerman. Negara ini banyak sekali terdapat industri, yaitu industri manufaktur. Gadis cantik asal Cirebon ini memberanikan diri untuk hijrah ke Jerman. Dia percaya untuk memulai karir dan bisa mencapai mimpi dan harapan besar di negara tetanggaku ini. Khairiah ini lahir pada tanggal 1 Januari 1994. Pas tahun baru ya. Wah, pasti Capricorn. Gadis eksotik ini pertama kali hijrah ke Jerman pada tahun 2012 setelah lulus SMA. Sampainya di Jerman, dia berpikir jika dia menetap di Indonesia, dia tidak punya perspektif yang lebih baik daripada Jerman. Jadi pada saat itu dia memutuskan untuk menetap dan menjalani program Ausbildung. Yang belum tahu apa itu program Ausbildung? Ausbildung itu adalah sekolah vokasi, yaitu sekolah keperawatan di Jerman. Khairiah memulai sekolah vokasinya pada tahun 2015. Dia menjalani pendidikannya selama 3 tahun dan menyelesaikan studinya tersebut pada tahun 2018. Pinter ya? Dan pada tahun yang sama dia mulai bekerja sebagai perawat. Tapi sebelum itu gadis eksotik yang cantik ini sempat juga menjalani FSJ, yaitu sukarelawan di Panti Jompo selama 1 tahun. Kemudian dia melanjutkan sekolah vokasi selama 1 tahun untuk menjadi asisten perawat atau asper. Ya, itu kenapa dia memutuskan, karena katanya biar gak kaget untuk sekolah langsung selama 3 tahun. Pada tahun 2015, gadis eksotik ini sempat merasa galau. Kenapa? Karena putus dari sang mantan kekasih. Nah, kebetulan hari itu hari Sabtu. Jadi dia lagi mencoba mencari cara agar kegalauannya ini tidak terlalu mengganggu dia. Akhirnya ya dia iseng aja gitu ya, gangguin teman-temannya. Alhasil sang teman malah menyarankan Khairiah untuk mendaftar di salah satu aplikasi dating yang terkenal, apalagi kalau bukan Tinder. Di mana saat itu gadis mungil yang cantik ini belum mengerti sama sekali cara menggunakan aplikasi itu. Lalu tiba-tiba dia dapat notifikasi dari si Tinder ini. Hey, like kamu hari ini sudah habis. Terus dia berpikir, like apaan? Ya kan aku kan gak tahu ya, pada saat itu aku tuh cuma bisanya swipe ke kanan terus, dan ternyata kalau swipe ke kanan itu tandanya suka. Dan aku bener-bener gak tahu, kata si Haira, polos banget. Tapi pada saat itu banyak juga yang merespon-respon, meskipun responnya tahu sendiri lah ya, Tinder banyak yang aneh-aneh. Nah, di antara sekian banyak yang merespon, ada juga loh ternyata seorang pria yang sopan dan sangat baik. Khairiah merasa sangat nyaman chat-chatan dengan salah seorang pria ini. Dia seperti mengenal sudah lama dan mereka mulai bertukar nomor kontak agar bisa berkomunikasi intens. Kami berkenalan itu kira-kira hari Senin malam ya, malam Selasa. Jadi si Khairiah ini
mencoba menjelaskan. Dan setelah beberapa hari mereka berkenalan, mereka pun memutuskan untuk saling berjumpa. Mereka berjumpa untuk pertama kalinya pada tanggal 1 Agustus 2015. Hari Jumat, mereka berbincang mengenai pribadi masing-masing. Tanpa mereka sadari, mereka telah menghabiskan waktu bersama-sama. Bayangin loh, berbincang-bincang dari jam 5 sore sampai jam 2 pagi. Wow, lama banget ya. Apa aja ya kira-kira yang mereka obrolin? Aduh, jadi kepo ya. Pastinya seru banget ya. Mereka berbincang tidak hanya di satu tempat yang sama. Selama berjam-jam mereka berbincang dari kafe satu ke kafe yang lainnya. Ya, karena waktu itu sudah larut, maka si gadis cantik ini menawarkan sang pria untuk menginap di tempatnya, dikarenakan tempat tinggal sang pria sangat jauh dari perkotaan. Pada keesokan harinya, sang pria mengajak Hairiah untuk jalan-jalan ke suatu tempat daerah pegunungan dekat Munich, yaitu ke Reisers Hotel Hermisch, Partenkirchen, Jerman. Aduh, ini kayaknya susah banget ya. Aku coba tapi mudah-mudahan bener. Tapi kayaknya pasti salah sih pengucapannya. So, aku ulang lagi. Reisers Hotel Hermisch, Partenkirchen, Jerman. Lalu mereka juga pergi ke danau kayak di sini, tapi namanya Riversee. Tempat itu sangat berarti buat Hairiah karena di tempat inilah dia ditembak oleh sang pria bernama Uli Buchrer, pria yang ia kenal melalui aplikasi Tinder tersebut. Terkadang aku mikir dan menghayati Tuhan itu ngasih jalan ke Jerman ini karena mungkin jodohku di sini. Rezekiku juga di sini seperti karir dan lain-lain. Pokoknya rencana Tuhan sangat luar biasa buat aku. Perjalanan cinta Hairiah dan Uli Buchrer semakin mesra. Bagaimana tidak, waktu di awal-awal pacaran, sang kekasih bahkan membelikan sebuah rice cooker. Katanya biar aku mau masak dan dinner di tempat dia. Karena namanya juga cewek Indo ya, pasti nggak pernah lepas dari nasi, kata Hairiah dengan senang hati. Bagi kita, cewek-cewek Indo di Belanda, rice cooker itu kayak apa ya? Treasure. Karena juga lumayan mahal loh. Bahkan mereka bersama-sama komitmen untuk saling menghapus aplikasi Tinder dan berfokus pada hubungan mereka saja. Waktu Hairiah pulang liburan ke Indonesia, bahkan Uli itu dengan gentleman-nya tidak luput untuk memberi perhatian yang luar biasa. Meskipun ia tidak ikut ke Indonesia. Waktu aku liburan ke Indonesia, tiba-tiba aku ditransfer uang, kan kaget. Lalu si Uli, lelaki yang sopan itu bilang, anggap aja aku yang undang kamu atau ngajak kamu liburan, biar kamu gak usah minta-minta gratisan atau dibayarin sama cowok lain, kata si Hairiah sambil tersenyum bahagia. Wow, ini cowok emang bikin aku haru dan tambah bikin aku makin sayang dengan dikasih perhatian-perhatian seperti ini. Mungkin ini ya namanya cemburu tingkat dewa. Cuma bahasanya diganti aja, ya kan guys? Gimana menurut kamu? Ya cemburu itu ya, gimana nggak cemburu ya guys? Uli yang lagi LDRan, long distance relationship, takut si Hairiah yang lucu imut-imut ini diambil orang. Jadi triksnya dia berhasil guys. Uli Buchrer juga berusaha mempelajari bahasa Indonesia agar dia bisa berkomunikasi dengan Hairiah. Di mata Hairiah, sang kekasih adalah sosok yang teratur dan terorganisir. Apapun yang dia lakukan selalu totalitas. Uli Buchrer lahir pada tanggal 29 Agustus 1988, pria Jerman yang bertanggung jawab, perhatian, rajin, juga konsisten. Dia selalu berusaha untuk selalu bisa berkomunikasi dengan keluarga Hairiah walaupun melalui
telepon. Namun, keadaan tidak selalu berjalan mulus. Pada saat dunia dilanda pandemik, sang ibunda jatuh sakit dan membuat Khairia bersedih. Tidak bisa pulang ke Indonesia untuk menemui sang mami. Dan pada saat itu, situasi juga sudah lockdown. Namun, sang kekasih selalu berada di samping Khairia dan selalu berkomunikasi serta memberikan perhatian kepada ibunda Khairia. Selang beberapa waktu berlalu, sang kekasih masih konsisten untuk belajar bahasa Indonesia melalui aplikasi Duolingo. Bahkan dia tidak pernah absen dalam belajar sekalipun, yaitu report bisa jadi tolak ukuran aku. Sudah berapa lama ibuku pergi, kata Khairia. Setelah beberapa waktu berlalu, hubungan cinta Khairia dan Uli bertahap ke sebuah hubungan yang lebih serius lagi. Tepat pada tanggal 1 Januari, di mana orang-orang semua merayakan tahun baru, di tahun 2018 sang kekasih melamar Khairia untuk menjadi istrinya. Dan jangan lupa, ini juga tepat ketika gadis cantik ini ulang tahun. Setahun kemudian, gadis cantik ini resmi menjadi Nyonya Khairia Buhrer pada tanggal 11 Juni 2019. Mereka menikah di tempat yang sama pada saat Uli Buhrer menembak untuk pertama kali menjadi kekasih. Oh, so sweet. Ya, di tempat yang sama, Reserse Hotel Harmisch, Partenkirchen, dan Danau Riverse selalu menjadi tempat yang paling berkesan dan indah bagi mereka berdua. Meskipun hubungan mereka baru berjalan selama 8 tahun, tapi kehidupan cinta Khairia dan Uli selalu bahagia dan menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama kerabat dan sahabat dekat mereka. Khairia sampai saat ini masih menjalani profesinya sebagai perawat di salah satu klinik di Munich, yaitu klinik ortopedis, sementara sang suami menjadi seorang insinyur. Dulu sering aku berpikir, kenapa ya aku memilih ke Jerman? Ternyata Allah sudah siapin jodoh yang dulu aku gak pernah bayangin. Kata Khairia di salah satu akun sosmednya. Bahkan dia dengan lucunya dia bilang, meneketehe. Cinta memang tidak mengenal ruang dan waktu. Bahkan cinta bisa hadir dimanapun dia berada. Justru cinta itu sendiri akan memimpin kamu ke tempat tujuan di mana kamu akan menemuinya. Ya, kisah cinta Khairia Buhrer dan Uli Buhrer adalah salah satu contoh di mana cinta bisa bertemu dan menyayangi satu sama lain tanpa membedakan ras. So, jadi gimana guys kisah kita kali ini? Seru kan? Jangan takut bermimpi untuk melangkahkan kaki kamu kemanapun kamu mau. Sambil jalan, kita akan menemukan jodoh kita ke arah yang sama dengan tujuan kita. Beranikan langkah kakimu ke tempat yang menjadi tujuan hidupmu dan berbahagialah. Oke guys, sampai di sini dulu kisah kita kali ini. Jika dari kamu mau request kisah siapa, tolong komen di bawah ya. Buat kamu-kamu yang kisahnya ingin diceritain di sini bisa banget. Gampang loh. Pastikan kamu sudah follow account YouTube GR Love Is Mine terlebih dahulu. Pastikan kamu meninggalkan pesan di kolom komentar. Kamu akan dipilih secara acak dan pastikan juga cerita kamu menjadi inspirasi banyak orang. Entah itu cerita kamu, orang tua kamu, bahkan kakek nenek kamu juga bisa banget ya. Makanya subscribe dan komen dari sekarang biar kamu gak ketinggalan info. Buat kamu-kamu yang sudah terpilih nanti akan dihubungi melalui email oleh tim GR Love Is Mine. Pemilihan akan dimulai pada saat subscriber sudah menjadi 1K followers. Ayo buruan ajak teman, keluarga, kerabat kamu, bahkan siapa saja buat subscribe dan komen.
Oke guys, sampai di sini dulu. Nantikan kisah-kisah seru bersama aku Jasmine di sini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan info-info cerita berikutnya. Hari ini perjuangan banget bikin videonya, tapi aku seneng banget karena aku pengen menghibur. JR Love is Mine. Thank you semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. So cerita kalian ditunggu ya. Sekali lagi thank you banget. Aku Jasmine.